Semua realitas itu ilusi, kecuali sakit. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghindar dari rasa sakit. Berpikir sejenak itu lebih baik daripada ibadah 100 tahun. Penderitaan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, salam hormat buat tuan rumah, buat semua yang hadir di sini, Gus Hafi, Mas Adi, semua. Seperti biasa, saya bingung mau ngomong apa. Itu kebiasaannya memang seperti itu. Ayo, arep bahas apa wele, kan biasanya. Terus tapi judulnya insensitif, katanya dari lagu Leto. Aku ya dijaluk izin deh, jane jaluk royalti aku. Enak insensitif neng di apa sebenarnya di insentif, soalnya disambungi karo insentif ngono. Iki mesti ono maksude iki sing gawe iki. Jadi sebenarnya ini kalau saya nembak ngomong tentang insensitif dari sudut pandang saya, itu ya iso-iso ae, gasruk-gasruk aja. Aku usul ki, sing yang bikin pertama siapa ini dan maksudnya ngopo iki ngomong insensitif karo insentif. Nah. Mesti ono sing anu iki, apa arep nyelepet sopo apa piye gitu, tak ewangi nggon arep nyelepet sopo iki. Gimana? Apa oke enggak kira-kira? Sing duwe ide pertama iki. Apa jangan lempar batu sembunyi tangan ini. Insensitif jelas ke. Oh. Nah, ngono lah, penderitaan ki dibagi ngono loh. Apa insensitif ya, insensitif. Apa yang mau digali dengan kesensitivitasan atau insentifan? Moga-moga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk terkait tema insensitif, sebenarnya ya itu pertama terngiang-ngiang oleh lagunya Mas Abran, kok jumbul ke meneh lagu mbiyen iki. Mesti siaran lagi dibuat akustik tuh loh Mas. Ya. Nah, terus mengingatkan kembali kok insensitif itu kan sebenarnya artinya betul salah nggak peka ya Mas ya, ketidakpekaan. Nah ini kok dilalah saya gabungkan dengan insentif karena terkadang orang itu misalnya kalau mau di pekerjaan gitu aja misalnya, di pekerjaan itu kan biasanya orang kalau baru mendapatkan insentif baru ada tambahan untuk semangat bekerja. Nah untuk itu kalau dalam pekerjaan, kalau misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari, kalau misalnya kita sebagai hambanya Gusti Allah, misalnya kita bekerja sebagai manusia pada hakikatnya lah istilahnya, kita tuh dalam nyambut gawe iki wis entuk insentif akeh tapi kok ora peka-peka gitu ngoten Mas, intinya ngoten mawon nggih Mas. Kurang lebihnya seperti itu Mas Abran, ngoten mawon nggih, matur suwun. Oke. Kira sensitif ya. Oh sensitif, on kopi teh lengkap, sensitif tuan rumah. Oke. Berarti apa namanya? Mungkin saya nggak tahu tontonan yang mana yang ditonton ya. Tapi aku malah lali. Kapan ya nyanyi sensitif ya? Mangke. Koyo radio. Oke. Sebenarnya waktu itu ketika saya menulis lagu insensitif, itu karena saya melihat ini adalah garis fundamental yang bisa kita eksplorasi dalam kehidupan manusia. Ada kalimat yang mengatakan gini, ini bukan benar salah ya, ada kalimat yang mengatakan gini yang ini menurut saya sangat menarik. Semua realitas itu ilusi, kecuali sakit, katanya gitu. Gerasa prengas itu sakit hati, sakit tenanan nih, dikaplok bukan ilusi gue. Karena tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghindar dari rasa sakit. Jadi itu yang realitas yang tidak pernah diperdebatkan oleh manusia semoga bumi.
Satu-satunya realitas yang semua orang bumi setuju, yaitu namanya realitas kesakitan itu tadi. Mau kamu agamanya apa aja, mau kamu sains, mau apa segala macam, nah urusan loro, kuwi ra ono sing debat. Loro ya loro, ora ya ora. Dan jadi saya melihat bahwa ini menarik untuk dieksplorasi. Kemudian ketika kita mengeksplorasi kata sakit, ini kan tidak sederhana kemudian. Ada gradasi di situ. Sakit antara dicubit dan dipancal rupamu, itu sama sekali dua jenis sakit yang berbeda itu. Kalau diludahin, itu kira-kira sakit mana sama dipukul? Nah, tapi sakitnya berbeda bentuknya, bukan lagi fisik, betul atau tidak? Ya kan, itu tingkat kesensitifan manusia itu bisa membuat rentang sakit yang dialami bisa bermacam-macam. Jadi itu saya melihat bahwa ketika orang semakin sensitif, semakin dia mengalami dunia yang berbeda. Karena semakin kita mengalami dunia halus dalam tanda petik. Kalau Simbah ngomongnya kan biasanya dunia batu, dunia kerikil, dunia pasir, terus ada lempung, itu kan semakin lembut semuanya. Dan itu kesensitivitasan kita yang bisa menangkap dunia tersebut. Nah, ini kalau mau nyambung sama agama yang menjelaskan dunia spiritual, itu tentu juga butuh tingkat kesensitivitasan tertentu. Karena spiritual sendiri menurut saya definisinya adalah hal-hal dunia yang tidak bisa ditangkap oleh indera manusia. Jadi tingkat sensitifnya sudah berbeda, alat penangkapannya sudah sama sekali berbeda. Nah, ini kemudian eksplorasinya jadi banyak nih. Sensitif, kalau nggak sensitif sama lingkungan, sama sekitarnya, sama tetangganya, menjadikan efek kehidupan kita sama sekali berbeda. Dan kita menjalani hidup juga berbeda nih. Anda punya teman di sini yang tidak sensitif kepada lingkungan nggak? Misalnya saya punya teman, itu namanya, kebetulan panggilannya Bejat. Namanya Dwi Sujatmiko, tapi sejak SMP dipanggil Bejat. Bahkan bapaknya sendiri yang manggil Bejat. Itu nggak tahu kenapa, tapi panggilannya Bejat, anaknya paling kisruh lah itu. Itu suatu hari ketika di rumah di Kadipiro, itu Simbah sedang dipijet, di dadah, dipijet di bawah. Itu Sujatmiko Bejat itu dengan enaknya ngambil makanan terus metingkring di kursi di sebelah Simbah terus mangan. Dan dia tidak punya perasaan bersalah sama sekali sedikit pun. Saya sama Patok waktu itu ngelihat, saya kira tuh edan cah iki. Ada Simbah lagi pijet di bawah, iki mentingkring nang dhuwur ngene karo madang nonton TV, santai banget kayak ora apa-apa. Dan Simbah sangat sayang sama anak ini, karena anak iki orang sensitif belas iki gendeng arek iki. Itu juga bukan karena kurang ajar, karena rada owah anjen koyone uteke iku. Salah satunya adalah begini, ketika waktu itu dia orang tuanya tiba-tiba harus pindah ke tengah hutan yang tidak dia tiba-tiba kehilangan akses TV, akses radio, akses listrik dan seterusnya semua hilang karena dia sama keluarganya pindah ke tengah hutan untuk jagain sebuah kandang atau gimana gitulah. Kita main ke sana lah, pengen menikmati penderitaannya dia, kehilangan semua akses itu. Tapi sampai sana kita yang terkejut. Dia tuh nggak berkurang sama sekali kebahagiaannya, nggak pakai baju, bawa golok, itu ya tetap ketawa-ketawa bahagia, aku lagi mencari kelapa dan seterusnya. Iki kok kehilangan akses kayak gini, nggak menderita sama sekali ya? Yang salah dia atau saya nih kemudian, kan pertanyaannya gitu. Oh berarti kadang-kadang sensitif pada tempat yang tidak tepat itu justru membuat kita ketergantungan, kan gitu. Dia pada saat sebuah posisi dia jadi tidak punya ketergantungan kepada dunia karena ketidaksensitivitasnya. Tapi juga pada sebuah kejadian metangkring, makan ketika Simbah dipijet di bawah itu ya mengundang kaplokan kan itu mengundang piye to cah iki kok enggak punya kesensitivitasan. Nah, jadi sensitif ini seperti semua hal di dunia, dia harus tepat porsinya, tidak ada tidak ada benda yang beracun di muka bumi. Tidak ada hal yang beracun di muka bumi. Yang beracun itu urusan porsi. Kalau porsinya kebanyakan beracun, kue mangan vitamin C nek sak truk ya beracun. Nah, kalau
tepat porsinya itu malah bisa jadi obat. Semua obat itu racun, tapi tepat porsinya. Sensitif ini juga salah satu komponen yang harus kita tata dalam hidup. Kalau Anda terlalu sensitif, WA cewek centang biru nggak dibales, itu udah rasanya aduh lorone ning ati. Iki ngopo to jane iki lagi ngopo iki dan seterusnya lah. Tapi kalau sensitifnya tepat, itu justru bisa membantu kita bisa untuk bisa melihat dan mengalami hal-hal yang tidak dialami oleh yang lain. Nah, ini saya melihat tingkat sensitivitas manusia adalah salah satu alat yang harus ditata, dijaga oleh manusianya agar dia tidak terhanyut oleh itu, tapi juga tidak melepaskan potensinya untuk manfaatnya untuk manusia. Nah, ini kemudian bisa diaplikasikan dalam sosial, politik, ekonomi, dan seterusnya. Semakin sensitif kamu pada permintaan pasar, bisnisnya semakin bisa tajam. Tapi kalau terlalu sensitif, kamu juga akan kehabisan tenaga untuk bereaksi terhadap pasar. Misalnya gitu, nah porsinya tepat ini. Ya, porsi tepatnya seberapa? Ya kita harus belajar dengan pengalaman terus-terusan nih. Ini sudah banyak insentif kok enggak sensitif. Nah ini pembahasan yang berbeda lagi kemudian. Ini yang dimaksud siapa ya? Kira-kira. Oh ini loh sebelah kanan ini udah kasih banyak insentif kok tidak sensitif. Nah karena sensitif tiap manusia juga sudut pandangnya berbeda, tingkatnya juga berbeda. Kita harus mendefinisikan bersama nih, sensitif itu seberapa sih pasnya nih. Nah kalau agama sendiri, sepemahaman saya, paling enggak kamu sensitif terhadap potensimu yang bisa kamu manfaatkan yang bisa kamu gunakan untuk menjadi manfaat untuk banyak orang. Minimal itu, susah durung gede banget gitu. Ada yang ukurannya berbeda-beda setiap orang, tapi setiap orang punya kesempatan untuk belajar memperlebar modalnya dengan sensitifnya untuk bisa bermanfaat keluar. Mungkin itu awalan bagaimana saya nge-layout sensitif, insensitif pada sebuah lagu. Lagunya aku malah lali lirik sih, tapi intinya nek rasalah kuwi basa Inggris ya, kuwi wis ora ngomong basa Inggris ya. Cangkeme wis kakean mangan kacang godhog. Dadi begitu banyak, salah satu aku kelingan refnya, segitu banyak keputusan yang harus diambil, tapi segitu pendek waktu untuk bisa mengambilnya. Apakah kita tidak cukup sensitif untuk bisa menentukan mana yang paling penting untuk diputuskan? Jadi kalau misalnya rakyat sedang lapar karena corona, terus kemudian dia memutuskan untuk pasang baliho, kepak sayap kebangsaan, berguna untuk bekerja untuk Indonesia, bekerja taek kuwi do ngelih kabeh duitmu tok nggo baliho gedene sakono. Itu menunjukkan pada keputusan pada waktu yang pendek seperti ini, kok keputusanmu itu sih. Berarti kita tahu yang penting buat dia apa, yang bagi dia mukanya lebih sensitif daripada perut rakyat yang katanya dia perjuangkan. Itu salah satu contoh. Kui paling akeh ngundang tepuk tangan ki nek wis ngece wong ngene iki. Tapi paham maksud saya ya. Kalau seperti itu tidak perlu kita menghujat orangnya, cukup tahu dan dicatat. Pada semua orang yang melakukan kesalahan kepadamu, tolong maafkan. Tapi jangan lupakan namanya. Matur nuwun. Iya, terima kasih untuk Mas Sabrang. Itu pertanyaan sekali lagi untuk beliau. Bahkan kalau tidak salah nyuwun sewu di Mocopat sudah panjenengan sampaikan bahwa lagu itu diinspirasi terhadap perilaku anggota DPR atau ngaten nggih. Nggih, matur nuwun dumateng Mas Sabrang. Selanjutnya sebelum nanti berlanjut saya selanjutnya Safi, kami mohon untuk menyampaikan beliau ini pengasuh di Pondok Pesantren Watu Congol dan salah satu tokoh muda di Magelang yang insya Allah nanti
keilmuan beliau akan sangat berguna bagi kita semua, dan karena latar belakang beliau dari pondok, nggih, nyuwun ayat-ayat insensitif niku contohnya. Monggo Gus. Sedherek sedaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nyun ngapunten niki di panggung ini kawula kebetulan kok ya nom dhewe nggih, paling cute dhewe sak panggung niki. Wonten Mas Sabrang kang kawula hormati, Pak Habib, Pak Eko sedaya. Mas Sabrang niki nggih nek cara yuswa nggih Kang Mas kula mbarep, kula adine Mas Sabrang ragil karena 12-13 tahun terpaut kami nggih. Jadi ting mriki kula mboten kumawantun, enggak mau banyak ngomong niki. Saya di sini tamu pertama kali kawula diundang kalian Mas Dian untuk nderekke jenengan sedaya berkaitan dengan tema insensitif termasuk insentif niku. Alhamdulillah sejak tadi pagi saya sudah sensitif dengan Mas Dian, jadi saya WA Mas Dian pokoknya rasah ngamplopi kula legone pol. Kula ya ngerti iki kekhawatiran beliau, mungkin karena ngertos kula iki rono rene mesti ana sing ngamplopi, terus pokoke rasah ngamplopi kula. Wah, langsung happy. Gitu. Gus, nek ra ngamplopi lak yo insensitif, Gus. Nah, dadi keblinger karo judule berarti iki. Ning aku wis dipanjer rokok loro Mas, dadi ya. Iki sak rokok 5 menit wae. Nggih, karena saya masih muda, dados sak mangke kalau kata-kata saya ada yang kurang berkenan dengan panjenengan, sungguh kula nggih nyuwun agung pangapunten estu. Berkaitan kalian insensitif niku bahwa sak pemanggih kula bahwa sensitif manusia itu insya Allah itu berawal dari bagaimana atau di mana dia itu dilahirkan, bagaimana dia itu merespon terhadap lingkungan sekitarnya. Termasuk nggih niki saya memang nyun ngapunten agak jarang nggih istilahnya berkumpul dengan banyak sekali atau audien yang heterogen, istilahnya heterogen termasuk beda gen, termasuk beda kelamin ngoten niku ya. Ini yang campur aduk di sini insya Allah baru niki. Kalau cuma sekedar di panggung bertemu dengan banyak orang itu pernah kula nderekke bapake Mas Sabrang. Ketika di Mundilan juga pernah, tapi saya nggak ngomong dan alhamdulillah nggak ngomong. Begitu juga dengan kita, coba kita ningali untuk masalah sensitivity bahwa kita memiliki latar belakang kita masing-masing. Misalnya kados kula, saya ini dari lahir dari keluarga pesantren. Apa yang saya dengar, apa yang saya lihat itu semua berkaitan dengan agama. Kemudian beda ceritanya dengan Mas Sabrang, ketika Mas Sabrang ke rumah saya bersama Mas Bobi itu cerita bahwa beliau itu dibuang oleh ayahnya ke Kanada dan tadi diulang lagi dibuang meneh karo wong tuane ning Kanada, itu 2 kali buangan. Tentu Mas Sabrang memiliki latar belakang yang amat berbeda dengan saya, sehingga bisa menjadi tolak ukur bahwa kita itu memiliki sensitivisme yang berbeda, memiliki tradisi atau adat sensitif yang berbeda. Dalam buangannya Mas Sabrang, buangan ngapunten iki bahasane napa nih? Liyane buangan, delete napa? Di Kanada dengan adat di sana, sementara saya dengan adat yang selalu di sini. Kemudian kita melihat bahwa termasuk urusan agama, agama. Ada dari kita yang memiliki akses terhadap agama itu 24 jam. Kata kula, saya itu lahir di keluarga pesantren yang isinya ya urusannya dengan agama 24 jam. Sehingga saya itu kalau diibaratkan apa batu, meski saya nggak bergerak pun, meski saya itu tidak mencari ilmu pun, saya pasti akan paham agama. Gitulah konsepnya. Sementara ada dari kita itu yang terlahir di lingkungan yang antara jauh dari agama atau jauh dari lingkungan pendidikan, sehingga kita akan insensitif atau sensitif terhadap sesuatu itu berbeda secara adat. Misalnya gini, ada adat itu di satu daerah niku kalau ada tamu mesti sembelih kentok, katakanlah ngoten nggih,
ada suatu kampung, katakanlah itu kalau ada tamu, entah itu agung atau tidak, tradisinya adalah sembelih ke entok gawe ke rica-rica. Lah orang yang tumbuh di adat seperti ini, ketika dia melihat orang lain dengan adat, kalau ada tamu ternyata kok suguhane ming banyu putih, maka orang yang di adat nyembelih entok itu akan mengatakan iki insensitif iki. Wis wedang kok ming banyu putih larano rasane gitu. Maka akan terjadi seperti itu. Dan itu juga terjadi di dunia pesantren juga seperti itu. Jenengan misalnya kalau nyun sewu, kalau ada dari jenengan yang punya background suka lihat YouTube yang urusannya ke pesantren, mungkin jenengan bisa lihat banyak kiai-kiai atau ulama-ulama itu memiliki gaya yang berbeda-beda. Gus Miftah dengan cara seperti itu, Gus Muafe, Gus Ba dan sebagainya. Ada kiai yang nggak suka tamu, tamu ki nggak berkah kok marah seneng karo tamu. Ada kiai malah seneng ngopeni tamu sehingga buat rumah itu besar supaya apa bisa nampung tamu banyak. Ini tamune oke, amplope. Aja mikir ngono ya payah nih. Tapi paham nggih maksud kula nggih bahwa kita itu memiliki latar belakang yang berbeda membuat kita itu sensitif terhadap sesuatu itu secara berbeda-beda. Termasuk juga urusan agama. Jadi nyun sewu kita itu kan nggak bisa lepas dari agama karena kita itu dibuat memiliki tujuan. Kita itu terlahir di dunia kan nyun sewu memiliki tujuan, dan tadi Mas Abrang juga menjelaskan bahwa pokoknya dadi menungso ki duwe tujuan. Di dalam sebuah kitab alah kok jadi lali. Kalau nggak salah itu Minahus Saniyah. Itu dikatakan tafakur saatan khairun min ibadah sanatan. Berpikir sejenak itu lebih baik daripada ibadah 100 tahun. Mikir luwih penting daripada ngibadah. Berarti ora usah ngibadah mending Kenapa? Tapi ternyata di dalam agama niku berpikir juga termasuk ibadah. Nyatanya di dalam agama kita juga disuruh untuk mencari ilmu. Ketika kita nyun sewu, kita memiliki akses dalam pendidikan beda-beda. Seorang yang seperti saya mungkin dengan dengar agama itu bosan. Dan saya memiliki keluarga yang memiliki tradisi agama modele seperti ini. Ada orang lain memiliki agama modele seperti ini. Sementara ada jenengan yang terlahir di keluarga yang mungkin sama sekali nggak gagas agama. Wonten nggih. Wonten. Wonge teko. Neng buri. Ngoten niku, ada orang yang nggak memiliki akses terhadap agama karena orang tuanya seperti itu. Kenapa kita menyalahkan orang tua? Nyun sewu. Karena pengalaman kula itu kadang orang itu gemati atau perhatian terhadap agamanya itu tergantung orang tua. Misalnya ngeten, Anda sholat, Anda tidak sholat. Anda tidak sholat ditanya, kenapa Anda tidak sholat? Jawabannya malah simpel. Lah orang tua saya enggak sholat juga hidup kok. Gimana? Wong ki ra sholat tetap urip mboten? Tetap urip. Orang tua saya sholat enggak hidup. Akhirnya yang jadi tolak ukur adalah orang tua, karena anak itu pertama memiliki thinking, memiliki mindset bahwa orang tua itu sudah hidup lebih lama dari saya, lebih pengalaman. Nyatane sing luwih pengalaman ini ra sholat gue kok. Napa aku ndadak sholat? Berawal dari niku nggih. Sehingga kita itu mencari jati diri kita itu di titik yang berbeda-beda. Ada orang yang mencari jati diri di awal langkah itu katalah di pinggir laut. Ada yang awal langkah itu sudah di tengah kota. Untuk mendaki sebuah gunung, ada yang mengambil langkah di pinggir laut karena dia harus mentas dulu dari laut. Ibaratnya kaya katalah nggih nyun sewu, saya mengibaratkan karena sepengetahuan kula saja. Wong sing blas wong tuane ra pernah gagas agama atau bahkan agamamu terserah kowe. Itu seperti orang yang mentas dari laut. Jadi dia mencari jati diri berawal melangkah kaki pertama itu dari pantai. Sementara saya yang katakanlah lahir seperti ini itu saya seperti mengawali dari tengah kota. Nek cara bahasane napa? Bahasane di Jogja itu seperti KM 0 ngoten wis nonggon ngarep BI ngoten niku. Jadi saya lebih dulu dari yang di pantai ini. Lah karena aksesnya berbeda, akhirnya inputnya berbeda, outputnya juga berbeda. Inputnya berbeda, outputnya juga berbeda. Akhirnya menginterpretasi atau memahami agama juga berbeda-beda. Nggih, walaupun saya itu
nyun sewu, saya tuh sebenarnya seneng. Saya lebih seneng kumpul dengan orang yang nyun sewu. Bahasanya napa nggih? Cah dalan ngoten nggih. Cah dalan itu maksudnya pripun to jenenge cah dalan nggih? Makna cah dalan ki seneng ning dalan. Berarti pedagang kaki lima ya cah dalan. Jadi apa nggih? Nggih katakanlah orang-orang yang ekspresif nggih. Mereka amat suka mengekspresikan dirinya. Kalau aku nek stres ngene. Aku nek ra seneng karo ki ya wis minggat. Ekspresif lah bahasanya seperti itu, cah dalan. Kenapa? Karena saya ingin tahu bahwa mereka itu benar-benar dari dasar. Mereka itu bahkan tidak tahu akses mana yang harus saya tempuh. Kemudian sekarang orang-orang yang dalam tanda kutip saya kasih label saja cah dalan niki, ini dari golongan atas yang orang-orang Islam, golongan Islam tertentu atau beragama tertentu, ini mentargetkan orang-orang yang cah dalan niki. Mereka dianggap masih nol dalam pengetahuan agama sehingga ini layak untuk menjadi victim, untuk korban doktrinisasi ala saya. Nah, dari situ maka pantas kalau sekarang itu banyak nyun sewu orang-orang yang melangkah nggak tahu akses kemana ini, mereka bisa terdoktrin seperti apa, bom bunuh diri dan sebagainya, ngoten nggih. Bom bunuh diri sampai kok ya iso-isoe anak bojone kok ya digawa apa jenenge meledakan diri, di bom bunuh diri, kemudian karena apa? Hanya karena iming-iming kalau dia setelah meninggal nanti dijemput oleh bidadari 70 bidadari. Ayo nek 70 kuwi ayu kabeh, nek ternyata elek jajal. Untune ilang, untune mung kari telu apa ya seneng. Ternyata wah dijemput bidadari, ya bener bidadari, ning jerawate 40. Untune kari telu. Terus piye ngoten iki? Yang penting supaya dia itu senang. Lah maka dari itu pencarian kita terhadap agama itu bagaimana? Apa hubungan agama dengan sensitivis kita? Saat ini dari tadi saya ngobrol dengan Mas Abrang tentang peran agama dalam pembentukan karakter kita. Pembentukan karakter kita. Bagaimana orang yang takut terhadap adanya higher power atau Tuhan ngoten nggih. Orang yang mempercayai Tuhan itu dia itu di saat tertentu mereka memiliki emergency brake atau rem darurat. Dalam arti apa? Aku ki yo nakal ning aku ora oleh nakale kok ngene iki. Wonten mboten ngoten nggih? Ada fase seperti itu nggih. Aku nakal, tak akoni aku nakal ning aku tetep ana percaya ana pangeran. Dadi aku ki nakal batese semene iki. Bara ibadah kalau kasar ngomong, yo aku ngentu lonte-lonte, yo ngentu, neng batas kuwi pokoke 100 bar 100 wis, wah itu tetep hebat tenan iki. Ngentu 100 iku oline opo kok ora ledes blas. Tahu ngrasake, Pak. Lah, jadi intinya kita percaya, walaupun believing atau mempercayai higher power atau kekuatan yang lebih tinggi dari kita itu entah karena kita tuh nggak belajar atau memang gawan dari orang tua, karena orang tua sudah mengajarkan kita untuk kenal terhadap Sang Pencipta, walaupun kita itu Allah ora, bisa jadi kita ketika di jalan dalam masa pencarian senakal-nakali Anda tidak ingin kebablasan, pasti ada emergency brake. Ketika itu tertrigger atau terpicu, emergency brake itu akan muncul seketika. Lah, berkaitan dengan hal niki, kembali ke nopo masalah pentingnya beragama. Kita mempercayai bahwa agama itu reme menungso. Salah satu yang ditekankan agama itu adalah kita itu ngibadah, kita itu percaya dan ngibadah marang Gusti Allah. Ini madhab, kalau boleh saya utarakan, ini madhab Syekh Imam Abu Hasan Syadzili. Anda itu kalau sholat tuh nggak usah mikir ditompo apa ora, nggak usah mikir sholatku kisah apa ora. Yang perlu Anda pikirkan adalah ketika Anda selesai sholat atau ketika Anda sholat, Anda itu bersyukur pada Tuhan. Ya Allah, alhamdulillah Engkau masih jadikan aku sebagai orang yang bersedia menyembahmu ketika banyak orang itu tidak bersedia menyembah Allah. Mudeng ngoten jan. Mulane guyonane nyun ngapun, guyonane Gus Ba itu ketika para nabi itu berkeluh kesah. Istilah ada kisah nabi berkeluh kesah kepada Tuhan. Ya Tuhan,
Saya itu utusanmu, sudah kamu beri mukjizat, saya masih saja dibully sama hamba-hambamu. Tuhan jawabnya simpel, lah kok kowe, lah kok raimu, wong aku sing pangerane dibully kok karo netizen. Nggih mboten? Ya karena emang manusia kan ada yang nggak percaya pada Tuhan juga, ada yang nggak percaya pada Tuhan. Lah makanya dari itu, ketika kita sudah percaya terhadap higher power, maka kita itu akan ada remnya, sehingga ada momen di mana ketika agama itu mengajarkan kowe iki kepeksa ibadah iku luwih apik daripada tidak sama sekali. Niki terakhir ben nggih menepati janji kula bahwa ini panggung niki tetap milik Mas Sabrang, bukan milik saya, karena niki ya tamu nggih, dados kula sebentar mohon. Terakhir mohon niki lah kula cerita. Kisah niki fiktif tapi sekedar jadi pembelajaran kita mohon nggih. Kisah ini adalah tentang katakanlah ada dua orang yang satu dia percaya pada Tuhan, yang satu dia tidak percaya pada adanya Tuhan. Kedua orang ini memiliki orang tua. Dan nyun sewu, kedua-duanya memiliki orang tua sing rewel, bawel, ngamuan, ra tau ngenehi sangu, cetil, bakhil. Sak piturute sing dolim-dolim iki disebut kabeh. Nek cara masaban ya aku wis koyo asu, koyo beren, koyo kirik wis ngoten niku. Kupulke copot Mas ini. Anda sedang tidak jadi dirinya sendiri. Wonten mboten wong tuwa ngoten niku. Wonten nggih? Rasa ngaku. Lah, anak yang beragama, anak yang memiliki kepercayaan terhadap Tuhan ini, dia nyun sewu secara terpaksa tetap bakti terhadap orang tua. Hanya karena apa? Takut masuk neraka. Takut apa? Masuk neraka. Jadi le bekti marang wong tuwa iki kepeksa. Ngladeni wong tuwa iki kepeksa. Karena apa? Wong tuaku ki eleke koyo ngono. Tapi mergo wedi karo wong tua, akhirnya terpaksa dia berbakti pada orang tua. Minimal orang gua ning panti jompo. Sementara di satu sisi yang nggak percaya pada Tuhan, dia ini mikir, wong tua iki jan urip nyebai, mateni mlebu penjara. Wis kirim panti jompo ya, kepiye wong urip ki mung kepisan, aku ki ra ngerti kira-kira aku ki le mati ki dhisik sapa karo wong tuaku, mongko urip ki mung sepisan. Lah aku ki le seneng-seneng kapan nikmati urip, kapan nek mung bendinane nyewoki wong tuwa. Wis kirim panti jompo wae urip mung sepisan bar kuwi aku dadi bathang kok. Akhirnya nyun sewu niki saya enggak menghakimi semua yang ateis ya, karena istilah yang ateis pun juga pasti banyak yang bermoral. Akhirnya kirim ke panti jompo. Jadi pesan moral di sini adalah yang beragama meski terpaksa dia berusaha menjadi manusia sebaik-baiknya karena takut terhadap higher power yang mana oleh orang yang gak percaya adanya Tuhan itu dimuskilkan. Neraka ki ra ono, pangeran ki ra ono. Tapi karena dia percaya, walaupun itu katakan tahayul, dia tetap menjadi manusia yang sebaik-baiknya. Sementara yang ini tadi, yang gak percaya adanya Tuhan, dia akhirnya menukar orang tua, bakti terhadap orang tua karena apa? Aku kira ngerti umurku dawane sepiro. Walaupun aku ateis, aku tetap ngerti bahwa aku tuh bisa mati kapan saja. Sehingga kalau hidupku dihabiskan hanya untuk merawat orang tuaku ini, lah wis entek no. Bariki aku mbatang game over. Paham mboten niki? Maka dari itu nggih nikilah bahwa pentingnya kita itu dalam hal beragama. Ya walaupun terakhir niki untuk visi saya nggih, katakanlah karena saya anak pesantren nggih. Salah satu visi dari para pendakwa itu sebenarnya adalah membimbing umat untuk sujud kepada Tuhannya, membimbing hamba-hamba Tuhan untuk kembali sujud pada Tuhannya. Karena kita itu di masyarakat umum itu term yang digunakan adalah ngopo kowe salat nek ijeh maksiat, apa gunane salat nek ijeh napa maksiat. Lah ngoten nggih, apa gunane salat nek ijeh maksiat? Justru salah. Justru karena kamu itu masih bermaksiat, ya kamu semakin wajib untuk sholat. Ditarik kembali oleh Islam itu apa? Bahwa Allah itu zat atau Tuhan itu zat yang layak disembah. Layak disembah. Kenapa layak disembah? Karena dia yang menciptakan segalanya. Tuhan yang menciptakan segalanya. Mbok disembah karo lonte, mbok disembah karo pembunuh bayaran, mbok disembah karo tukang judi, mbok disembah karo apa meneh?
pelakor, pantas mboten? Ya tetap pantas karena dia Tuhan kok. Ada seorang pembunuh atau ada seorang apa jenenge germo salat dunekke. Aku iki napa salat wae germo, salatmu ki ora ditampa, salatmu ki ora ana gunane. Lho. Sing siji sing sak napa salat iki kowe apa raimu apa Gusti Allah. Wong aku ki nyembah ki mergo pangeranku ki pantes apa disembah. Tuh malah masalah dosaku ki pribadiku karo pangeran. Ning pangeran kan tetep pantes disembah. Jadi ora ana alasan terus aku ki akeh dosane terus nyanem ra nyembah, aku ki elek ra nyembah. Wong kuwi pangeran kok disembah sapa wae luwes. Iya mboten? Lah maka dari itu inilah kembali sensitif kita itu. Bahwa sensitif kita dibantu oleh ajaran ya agama itu karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia dengan akal pikir tetap butuh yang namanya pedoman hidup. Bagaimana cara kita hidup di dunia dan Anda harus tahu bahwa Allah itu di dalam Al-Qur'an itu berbicara soal haknya untuk disembah dan seberapa itu hanya 5% dari ayat-ayatnya. Kebanyakan Allah itu membahas tentang hubungan antar manusia. Nabi juga ngoten niku. Jadi Allah tuh nggak suka ketika kita beragama tapi kok kita hilang kemanusiaan, itu sama saja kita itu tidak beragama. Nggih, ngoten riyen mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Gus Hafi.